Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan membawakan tema hak anak hak anak di era digital dan dampaknya pada kehidupan imajinasi, keamanan, waktu bermain, serta peran orang tua dari kelompok paper 1 etika profesi. Di anggota kelompok paper 1 itu ada Mas Leon, terus aku, Bintang, dan juga Muhammad Fahri. Untuk pendahuluannya, pertama, teknologi digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak melalui penggunaan internet, gawai, media sosial, dan permainan daring, yang juga menimbulkan berbagai risiko seperti pelanggaran data pribadi, eksploitasi, menurunnya kualitas interaksi sosial, cyberbullying, kontak dengan orang asing, pesan seksual, serta paparan pornografi, di mana tingkat kerentanan dipengaruhi faktor kepribadian, dukungan sosial, dan keterampilan digital. Identifikasi isu masalah. Yang pertama, hak atas keamanan dan privasi digital. Keamanan dan privasi digital anak menjadi isu mendesak karena banyaknya platform mengumpulkan data pribadi anak melalui pelacakan perilaku, termasuk lokasi, kebiasaan menonton, interaksi sosial, dan preferensi pribadi yang berpotensi disalahgunakan untuk eksploitasi identitas, iklan manipulatif, profiling perilaku, hingga membuka peluang bagi predator daring. Terlebih lagi, data seperti nama, alamat, foto, dan video sering dibagikan secara terbuka di media sosial tanpa perlindungan hukum memadai. Sementara penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum cukup untuk melindungi hak privasi anak secara efektif, sehingga dibutuhkan penguatan perlindungan hukuman dan kebijakan. Selanjutnya ada hak atas imajinasi dan perkembangan kreativitas. Perkembangan teknologi digital mengubah cara anak bermain dan belajar, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran karena konten digital seperti video instan, permainan daring, dan aplikasi hiburan memberikan stimulasi cepat yang dapat mengurangi kesempatan anak untuk berimajinasi, menciptakan ide, dan mengembangkan kreativitas melalui aktivitas fisik serta interaksi langsung. Penggunaan gawai secara pasif terbukti dapat menghambat fungsi eksekutif dan kemampuan problem solving karena anak hanya menerima informasi tanpa berpikir mendalam. Sementara meningkatnya waktu bermain game digital turut menggeser permainan tradisional yang kaya eksplorasi sehingga teknologi menghadirkan dilema antara manfaat hiburan dan pembelajaran dengan resiko terhambatnya perkembangan imajinasi jika tidak digunakan secara terkontrol. Selanjutnya adalah hak atas waktu bermain dan interaksi sosial. Bermain merupakan hak dasar anak yang penting bagi perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Namun, waktu bermain fisik dan interaksi langsung sehingga anak lebih memilih aktivitas pasif di depan layar yang dapat menurunkan aktivitas fisik, meningkatkan resiko obesitas, dan mengganggu kualitas tidur. Dari sisi sosial, keterlibatan digital yang berlebihan dapat menghambat kemampuan komunikasi interpersonal, pemahaman emosi, empati, serta mengganggu regulasi emosi, sehingga keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas nyata menjadi penting untuk menjaga aktivitas digital dan aktivitas nyata menjadi penting untuk menjaga perkembangan sosial yang sehat. Sejalan dengan temuan empiris bahwa anak dengan screen time lebih dari 2 jam per hari lebih rentan mengalami gangguan tidur yang kemudian memediasi munculnya masalah perilaku emosional dan sosial. Selanjutnya ada hak atas perlindungan dari konten tidak layak. Anak sangat rentan terhadap paparan konten digital yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, perundungan daring, dan ideologis ekstrim, yang mudah muncul melalui media sosial atau aplikasi video pendek karena belum matang secara emosional. Anak sering tidak mampu memfilter atau memahami konten tersebut sehingga berisiko mengalami trauma psikologis, ketakutan, dan perubahan perilaku. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa konten negatif berkontribusi pada perilaku agresif pada anak usia 4-5 tahun sebesar 33,5%. Paparan kekerasan dapat menurunkan sensitivitas terhadap agresi, pornografi, meditasi, nilai moral,
dan cyberbullying merusak harga diri serta kesejahteraan mental, sehingga perlindungan terhadap konten tidak layak menjadi bagian penting dalam menjaga hak anak atas keamanan digital. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait identifikasi isu masalah. Yang masalah terakhir yaitu adalah hak atas bimbingan dari orang tua. Jadi peran orang tua sendiri itu sangat penting dalam mendampingi anak dalam menggunakan teknologi, karena anak sendiri belum mampu sepenuhnya memahami manfaat maupun risiko digital. Nah, namun peran ini itu sering terhambat oleh rendahnya literasi digital, sikap permisif, atau ketergantungan orang tua sendiri pada pegawai yang mengurangi kualitas dari interaksi antara orang tua dan anak-anak mereka. Nah, kondisi tersebut itu membuat anak lebih mencari hiburan secara mandiri melalui perangkat digital, sehingga meningkatkan adanya resiko penggunaan digital yang berlebihan. Nah, hal ini itu eh, menyebabkan pendampingan yang berkualitas menjadi aspek etis yang krusial. Seperti dalam penelitian FAM pada 2025 itu menunjukkan bahwa pola mediasi orang tua sangat mempengaruhi kualitas interaksi digital dari anak. Dengan active mediation dan co-use sebagai strategi yang paling efektif, di mana mediation itu kita melakukan mediasi secara aktif dengan anak, dan co-use itu kita mendampingi anak secara langsung ketika menggunakan perangkat digital. Nah, sementara mediasi-mediasi yang terlalu restriktif itu malah dapat menghambat kompetensi digital, sehingga menegaskan bahwa hak anak atas bimbingan menuntut pendampingan yang komunikatif dan partisipatif eh, seperti mediation dan co-use. Next, Tang. Nah, di sini pembahasan terkait perspektif etika dalam kesejahteraan bersama. Jadi dalam perspektif kesejahteraan bersama ini ditekankan bahwa setiap anak itu berhak hidup dalam lingkungan sosial dan digital yang mendukung pertumbuhan optimal. Sehingga teknologi itu harus digunakan untuk kepentingan kolektif, bukan hanya sekedar keuntungan dari komersial. Jadi pendekatan ini menempatkan isu etika sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan lingkungan digital yang adil, aman, dan berpihak pada kebutuhan anak. Melalui kolaborasi dalam edukasi digital, perlindungan privasi, serta keseimbangan antara aktivitas teknologi dan fisik. Sehingga untuk kebijakan, regulasi, dan praktik pengasuhan itu dapat dirumuskan secara preventif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang dalam masyarakat. Next. Dan di sini ada solusi yang kita berikan itu berdasarkan perspektif dari sebelumnya, itu perspektif etika kesejahteraan bersama. Yang pertama itu ada solusi untuk meningkatkan literasi digital. Tujuannya itu adalah membantu anak dan orang tua untuk memahami privasi, keamanan, dan konten layak, sehingga mengurangi resiko eksploitasi dan kecanduan. Lalu solusi selanjutnya itu ada penerapan kebijakan pelindungan data anak. Tujuannya itu untuk membatasi pengumpulan data, pelacakan perilaku, dan iklan tertarget pada anak. Lalu selanjutnya ada juga solusi di mana perusahaan teknologi itu harus menyediakan platform yang aman dengan kontrol orang tua, filtrasi konten, dan tanpa iklan manipulatif. Next, Sam. Selanjutnya ada juga solusi untuk memberikan pembatasan waktu layar yang perlu diterapkan berdasarkan rekomendasi kesehatan. Ini tujuannya untuk menjaga fisik dan memulihkan interaksi sosial dari anak. Lalu ada juga solusi untuk menyediakan ruang bermain fisik dan aktivitas kreatif. Hal ini penting untuk menyeimbangkan stimulasi mental dan motorik anak. Selanjutnya ada juga solusi untuk memberikan pelatihan pendampingan digital aktif bagi orang tua untuk membantu mereka dalam mengawal aktivitas digital anak dan membangun komunikasi yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Leonardos. Oke, kemudian untuk solusi lainnya yang selanjutnya ada sistem pengawasan berlapis di sekolah dan rumah menggabungkan filter konten, kurikulum, etika digital, dan parental control untuk perlindungan optimal. Kemudian ada kampanye kesadaran publik meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan privasi dan pengurangan penggunaan gawai berlebihan. Kemudian ada penegakan etika dan penelitian berkelanjutan memastikan kebijakan perlindungan anak selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologinya. Bisa di next slide, Tang. Kemudian ada argumen dan justifikasi solusi.
solusi-solusi yang tadi diajukan berfokus pada kepentingan anak dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi data, dan membuat platform yang aman, sekaligus menyeimbangkan penggunaan teknologi melalui pembatasan waktu layar, ruang bermain fisik, dan pendampingan orang tua, pengawasan di sekolah dan rumah, kampanye publik, serta penelitian berkelanjutan memastikan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama dan mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan etis bagi perkembangan mereka. Bisa geser. Kemudian untuk kesimpulannya, perlindungan anak di era digital membutuhkan kerjasama semua pihak agar teknologi benar-benar aman dan mendukung perkembangan mereka. Meskipun bermanfaat untuk belajar dan berkreasi, resiko terhadap privasi, keamanan, dan perkembangan sosial emosional tetap besar, sehingga diperlukan keseimbangan penggunaan teknologi, literasi digital, regulasi yang kuat, dan lingkungan digital yang aman, yang ramah anak, agar mereka dapat menikmati manfaat teknologi tanpa mengorbankan hak-hak dasarnya. Kemudian bisa bergeser. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami ambil, ada dari 5 jurnal yang membahas terkait hal yang sama. Mungkin bisa geser. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 1 mengenai tugas makalah paper yang tugas etika profesi. Mungkin sekian dan terima kasih.